Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sari Yuningsi di materi Sistem Koordinat di kelas 8. Oke, tentu kalian tak asing lagi dengan nama Sistem Koordinat. Kita lanjutkan saja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian sistem koordinat. Yang kedua, membaca dan menentukan koordinat suatu benda. Yang ketiga, posisi titik pada koordinat kartesius. Yang keempat, posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 ya, dan titik tertentu. Yang terakhir, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, apa itu sih sistem koordinat kartesius? Sistem koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi benda dari sebuah titik pada bidang datar. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan letak suatu lokasi. Lanjut, ini adalah gambar bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kata lainnya adalah absis, sedangkan sumbu Y kata lainnya adalah ordinat. Nah, pertemuan dari kedua titik ini disebut koordinat atau titik koordinat. Misal nih, saya taruh titik 2,3 di sini. Nah, titik ini ya yang saya taruh ini merupakan koordinat. Lanjut. Sekarang kita membaca dan menentukan koordinat suatu benda. Ini saya punya gambar, yaitu ada gambar mobil, pohon kelapa, rumah, kamera, bis, dan sebagainya. Cara bacanya gimana sih? Bacanya, kita ambil gambar mobil nih. Mobil itu terletak pada kolom pertama, yaitu angka 1, dan baris pertama dari bawah ya, si A, sehingga pada koordinat ditulis 1, A. Jadi koordinat si mobil itu 1, A. Kemudian rumah terletak pada kolom ke-7. Nih, ini rumah kan? Rumah itu terletak pada kolom ke-7 dan baris keempat dari bawah. Hitungnya dari bawah ya. 1, 2, 3, 4. Di bawah itu ada si D. Sehingga koordinatnya dapat ditulis 7, D. Untuk sisanya kalian kerjain ya. Kamera tuh berapa koordinatnya? Oke, lanjut. Posisi titik pada koordinat kartesius. Pada bidang kartesius kita mengenal 4 macam kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kuadran pertama, nilai sumbu X dan sumbu Y-nya positif semua. Sedangkan pada kuadran kedua, X-nya bernilai negatif. Sedangkan nilai Y-nya itu positif. Kuadran ketiga itu bernilai negatif semua. Ini salah tulis ya, negatif semua. Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif. Pada kuadran keempat, X-nya positif, sedangkan Y-nya negatif. Oke, contoh. Lihat di sini. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Tentukan titik koordinat dari titik yang terdapat pada bidang koordinatnya. Oke, kita lihat titik Q. Ini titik Q ya. Nah, titik Q terletak pada sumbu X-nya itu adalah angka 2. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah angka 3. Sehingga bisa ditulis 2,3. Ingat, dalam penulisan titik koordinat itu yang kita tulis harus koordinat X-nya dulu. Ya, jadi X-nya dulu baru Y-nya. Ya. 2 itu adalah dari sumbu X, 3 itu dari sumbu Y. Oke, titik P itu titik koordinatnya adalah negatif 2,1. Karena kenapa? Karena pada sumbu X yang negatif 2, sedangkan Y-nya pada 1. Kita lihat, titik Q itu terletak pada kuadran pertama, sedangkan titik P itu terletak pada kuadran kedua. Kemudian bagaimana apabila titik koordinat itu terletak pada salah satu sumbu? Misal ini titik R. Mengapa bisa 0, negatif 3 titik koordinatnya? Lihat, titik koordinatnya ini ya
terletak pada sumbu Y. Apabila titik koordinatnya berada di sumbu Y, maka otomatis nilai X-nya 0. Ingat, apabila titik koordinat terletak pada sumbu Y, maka nilai X-nya bernilai 0. Sekarang tinggal kita pasangkan dengan dia berada pada sumbu Y-nya pada angka berapa? Oh, pada negatif 3, sehingga ditulis 0, negatif 3. Kemudian, bagaimana apabila titik koordinat itu terletak pada sumbu X? Seperti di titik S. Titik S, kalian lihat di sini, ya, titiknya tepat di titik 4. Apabila titik koordinat terletak pas pada sumbu X, maka nilai sumbu Y-nya bernilai 0. Ya, bernilai 0. Jadi ingatin kebalikannya, apabila titik koordinat terletak pada pas sumbu X, maka nilai sumbu Y-nya 0. Tinggal tulis X-nya itu, sumbu X-nya itu angka berapa? Oh, 4,0. Paham? Oke, untuk titik R dan titik S itu tidak terletak pada kuadran ya, karena dia tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3, dan 4, sehingga dia dikatakan tidak terletak pada kuadran. Paham ya? Oke, lanjut. Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi kita bisa menentukan posisi suatu titik terhadap dua hal, terhadap titik asal dan titik tertentu. Oke, ada dua soal di sini. Dari gambar ini kita ada dua soal. Tentukan koordinat titik P dan titik E terhadap titik 0,0 titik asal. Dan tentukan titik Q dan titik P terhadap titik S. Oke, kita langsung masuk pembahasan. Tentukan koordinat titik P dan R terhadap titik asal 0,0. Oke, titik P itu koordinatnya 2,4. Kok iso 2,4? Nah, titik P kita bacanya dari titik 0 ini ya ke P. Jadi berapa satuan? 1, 2. 2 satuan ke kanan ya. Saya hapus dulu, oke. 2 satuan ke kanan ya. 1, 2. 1, 2 ya. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas, sehingga nilai titik koordinatnya 2,4. Ingat, dihitung dari terhadap titiknya apa? Ini kalau titik asal berarti ngitungnya dari 0,0 ya ke titik yang kita tuju. Kemudian titik R, dari 0,0 ke titik R. Berapa koordinatnya? Kita lihat. Ini titik R ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Dan ke bawahnya belum sampai kan ke R. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah. Sehingga ditulis negatif 5, negatif 3. Ingat ya, ingat. Kalau dia ke kanan, ke atas, berarti nilainya positif. Tetapi kalau ke kiri, ke bawah, berarti nilainya negatif. Paham? Oke, lanjut. Gimana menentukan koordinat titik Q dan P terhadap titik S? Nah, titik Q dan P terhadap titik S. Oke. Oke, lanjut. Kita titik Q dulu. Kita ngitung titik Q ke S. Nah, ini Q, ini S. Kita lewat sumbu X dulu ya. Oke, ke S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Ya. Kemudian naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Ingat, kalau ke atas nilainya positif, kalau ke kiri negatif. Berarti negatif 8,7. Kemudian sekarang kita hitung yang P ya. Oke, kita hitung yang P.
Dari S ke P berapa sih? Kita hitung dari sumbu X-nya dulu. S ke P 1. Oh, satuan ke kiri. Sumbu Y-nya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas, positif dong. Berarti negatif 1,6 karena satu satuannya ke kiri. Jadi negatif 1,6. Oke, lanjut. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis itu apa sih? Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Ada dua macam garis yang akan kita pelajarin, yaitu garis sejajar dan garis berpotongan. Garis sejajar itu adalah dua garis yang apabila dipanjangkan sampai tak hingga, dua garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Dan garis berpotongan itu adalah dua garis yang apabila dipanjangkan akan bertemu tegak lurus. Apabila dua garis tersebut saling membentuk sudut 90 derajat. Oke, next kita lihat gambar aja biar jelas nih. Gambar yang A dulu kita pelajarin ya. Kita ada garis L1, L2, L3, L4. L1, L2, L3, L4 itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, tetapi dia memotong tegak lurus sumbu Y. Untuk gambar B ada garis M1, M2, M3, M4 ya. Itu dia sejajar dengan sumbu Y tetapi memotong sumbu X. Jadi M1, M2, M3, M4 memotong sumbu X dan sejajar sumbu Y. Oke, kalau pada gambar yang C, dia saling memotong dua sumbu. Lanjut, ini adalah penulisan dari gambar yang tadi. Oke, ada nih latihan. Nomor 11, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu pada gambar ini yang mana? Oh, yang sejajar dengan sumbu X itu adalah K dan L, berarti jawabannya adalah D. Nomor 12, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah O, M, dan N. Berarti jawabannya adalah A. Oke, Kim Tae-hoon said, semangat belajar ya, jangan lupa kerjain tugas. See you next materi. Oke, bye-bye.